Selamat datang kembali di laporan khusus olahraga. Kali ini kita akan mengupas tuntas perjalanan satu tim, satu harapan, dan satu misi besar. Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025 Thailand. Pemirsa, masih segar dalam ingatan kita bagaimana euforia emas di Kamboja 2 tahun lalu. Setelah penantian 32 tahun, Garuda Muda akhirnya terbang tinggi. Namun, sejarah tidak ditulis untuk dikenang saja, melainkan untuk diulang. Kini, di bawah langit Chiang Mai, Thailand, anak asuh Indra Syafri kembali menatap podium tertinggi dengan beban ekspektasi yang sama, medali emas. SEA Games ke-33 ini bukan sekedar turnamen biasa. Ini adalah panggung pembuktian konsistensi sepak bola Indonesia di level Asia Tenggara. Di tengah gempuran jadwal yang padat dan drama pemanggilan pemain, Timnas U22 hadir dengan wajah baru, perpaduan talenta lokal terbaik Liga 1 dan kekuatan diaspora yang semakin solid. Berlokasi di Stadion 700th Anniversary Chiang Mai, Garuda Muda akan memulai pertempurannya di Grup C. Tapi jalan menuju emas tidaklah mulus. Ada kerikil tajam bernama cedera, ada drama perubahan grup, dan ada ujian mental dari laga uji coba yang berat. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membedah segala sisi persiapan Timnas U22, mulai dari siapa yang datang dan pergi, bagaimana taktik Indra Syafri setelah uji coba melawan Mali, hingga analisis lawan perdana kita. Tetaplah bersama kami karena misi emas Garuda Muda dimulai sekarang. Mari kita mundur sejenak ke fase persiapan. Berbeda dengan edisi sebelumnya, persiapan kali ini diwarnai dengan ujian kenaikan kelas yang sesungguhnya. PSSI tidak memilih lawan uji coba yang ecek-ecek. Indra Syafri langsung menghadapkan skuadnya dengan kekuatan fisik Afrika. Timnas Mali U22. Mengapa Mali? Karena untuk menjadi juara Asia Tenggara, kita perlu standar fisik dan mental yang melampaui level Asia Tenggara itu sendiri. Hasilnya, sebuah tamparan keras di laga pertama. Tanggal 15 November lalu, di Stadion Pakansari, Garuda Muda harus mengakui keunggulan Mali dengan skor telak 0-3. Alarm bahaya sempat berbunyi. Lini belakang kita terlihat kewalahan menghadapi kecepatan dan postur tinggi pemain lawan. Kritik pun sempat mengalir deras. Namun, inilah seni dari sebuah proses. Hanya berselang 3 hari, tepatnya 18 November, Indra Syafri melakukan evaluasi taktik yang brilian. Di pertemuan kedua melawan lawan yang sama, Indonesia tampil berbeda. Lebih disiplin, lebih berani memegang bola. Hasilnya, kita berhasil menahan imbang Mali 2-2. Yang menarik bukan hanya skornya, tapi siapa pencetak golnya. 2 gol Indonesia lahir dari kombinasi permainan terbuka yang diselesaikan oleh 2 nama diaspora yang akan menjadi tumpuan kita nanti, Mauro Gilstra dan Rafael Struijk. Gol-gol ini menjadi sinyal bahwa ketika mesin tim ini panas, mereka bisa melukai siapa saja, bahkan tim sekuat Mali. Sejak awal Desember, tim sudah mendarat di Thailand. Indra Syafri memilih memboyong anak asuhnya lebih awal ke Chiang Mai untuk aklimatisasi cuaca. Keputusan ini krusial, mengingat suhu dan kelembaban di Thailand Utara sedikit berbeda dengan Jakarta. Fokus latihan kini bukan lagi fisik dasar, melainkan tactical shape dan set piece, senjata mematikan yang kerap jadi andalan Coach Indra. Berbicara tentang skuad, kita harus membahas gajah di pelupuk mata, Marcelino Ferdinand. Kabar buruk itu datang hanya beberapa hari jelang keberangkatan. Gelandang jenius yang kini merumput di Liga Slovakia bersama FK AS Trenčín itu dipastikan absen. Cedera yang belum pulih 100%, ditambah izin klub yang ketat, memaksa Indra Syafri mengambil keputusan sulit. Marcelino dicoret demi masa depan karirnya sendiri. Kehilangan Marcelino tentu pukulan telak. Dia adalah motor serangan, roh permainan di lini tengah. Tapi, Indra Syafri bukan pelatih kemarin sore. Ia bergerak cepat. Nama Rifki Rai, wonderkid dari Persik Kediri, dipanggil untuk mengisi slot yang ditinggalkan. Namun, jangan khawatir, absennya Marcelino membuka panggung bagi para raksasa baru. Mari kita bedah kekuatan pemain diaspora yang menjadi tulang punggung tim ini. Ivar Jenner, FC Utrecht, jenderal lapangan tengah kita.
Ivar akan menjadi metronom, pengatur tempo. Visi bermainnya adalah kunci transisi cepat Garuda Muda. Ia dijadwalkan bergabung langsung di Thailand, membawa pengalaman kompetisi Eropa yang tak ternilai. Dion Marks, NEC Nijmegen U21, bek jangkung yang sudah tiba di Thailand sejak 2 Desember. Kehadirannya adalah jawaban atas kelemahan bola mati yang sering menghantui kita. Dengan postur menjulang, Dion adalah tembok kokoh sekaligus ancaman saat sepak pojok. Mauro Zylstra, FC Volendam U21. Inilah kepingan puzzle yang selama ini dicari. Seorang striker murni dengan insting pembunuh. Golnya ke gawang Mali membuktikan ia tahu cara menempatkan posisi. Mauro memberikan dimensi fisik di lini depan yang jarang dimiliki striker lokal kita. Rafael Struijk, pemain yang serba bisa. Pergerakannya yang cair, fluid di lini depan akan sangat merepotkan bek-bek lawan yang kaku. Di sisi talenta lokal, kita punya nama-nama yang sudah matang di Liga 1. Doni Tripamungkas yang semakin matang sebagai bek sayap modern, Kadek Arel yang disiplin di jantung pertahanan, hingga Hoki Caraka yang siap bertarung memperebutkan posisi ujung tombak. Kombinasi 23 pemain ini menurut saya adalah salah satu skuad U22 terlengkap yang pernah kita miliki. Tanpa Marcelino memang pedih, tapi secara kolektif, tim ini justru bisa bermain lebih unpredictable atau sulit ditebak. Sekarang, mari kita lihat medan pertempuran. Awalnya, Indonesia tergabung di grup neraka bersama Singapura. Namun, mundurnya Kamboja dari turnamen menyebabkan panitia melakukan kocok ulang. Singapura digeser ke grup A. Apakah ini keuntungan? Secara matematis, ya. Kini di grup C, Indonesia hanya akan bersaing dengan 2 negara, Filipina dan Myanmar. Jalan menuju semifinal terlihat lebih terbuka lebar, namun justru disinilah letak jebakannya. Tergelincir di satu laga saja bisa fatal karena jumlah pertandingan yang sedikit. Berikut adalah jadwal yang wajib Anda catat. Laga pertama, Senin 8 Desember 2025, kita akan menghadapi Filipina. Kick-off pukul 19.00 WIB. Filipina bukan lagi tim lumbung gol. Mereka banyak menaturalisasi pemain keturunan yang bermain di liga-liga Universitas Amerika dan Eropa. Postur mereka tinggi-tinggi. Kuncinya di sini adalah gol cepat untuk meruntuhkan mental mereka. Laga kedua, Jumat 12 Desember 2025. Kita akan bertemu musuh bebuyutan yang kerap menyulitkan, Myanmar. Kick-off pukul 19.00 WIB. Myanmar dikenal dengan permainan Spartan, keras dan pantang menyerah. Mereka akan berlari sepanjang 90 menit. Di laga ini, ketenangan Ivar Jenner di lini tengah akan sangat diuji untuk meredam agresivitas lawan. Jika skenario berjalan mulus, kita akan melaju ke semifinal pada 15 Desember dan partai puncak perebutan emas pada 18 Desember 2025. Stadion 700 Anniversary di Chiang Mai akan menjadi saksi. Stadion ini memiliki sejarah panjang dan atmosfer yang cukup tricky karena lintasannya yang lebar. Ada trek lari, membuat jarak tribun ke lapangan agak jauh. Komunikasi antar pemain akan sangat krusial di sini. SEA Games 2025 bukan sekadar soal medali. Ini adalah tentang menjaga momentum kebangkitan sepak bola nasional. Indra Syafri punya rekor mentereng di SEA Games, perak di 2019, emas di 2023. Ia tahu betul seluk-beluk turnamen ini. Ia tahu cara memenangkan turnamen short term seperti ini. Dengan skuad yang ada, perpaduan skill Eropa dari Ivar, Dion, Mauro, serta semangat juang Liga 1 dari Doni Tri dan kawan-kawan, optimisme itu sangat beralasan. Namun, bola itu bundar. Filipina bisa mengejutkan, Myanmar bisa menyandung. Tidak ada istilah lawan mudah, yang ada adalah lawan yang harus dikalahkan. Mulai tanggal 8 Desember nanti, jutaan pasang mata rakyat Indonesia akan tertuju ke Chiang Mai. Doa kita akan menyertai setiap tackle Dion Marks, setiap operan Ivar Jenner, dan setiap tembakan Mauro Zylstra. Dukung terus perjuangan Garuda Muda. Saksikan pertandingannya, ramaikan media sosial dengan dukungan positif. Mari kita kawal misi mempertahankan emas ini sampai tuntas. Maju terus sepak bola Indonesia, Garuda di dadaku.